Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keamanan. Keamanan ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa berpagi-pagi daripada kamu hal keadaannya aman, disehatkan badan, kemudian ada makan pada itu hari, maka seolah-olah kita mendapatkan seluruh dunia. Justru itu keamanan ini harus kita jaga, dan ini adalah tugas kita bersama. Menjaga keamanan bukan tugas beberapa orang tertentu. Jangan sampai kita terprovokasi. Kemudian di antara tugas kita lagi menjaga persaudaraan di antara kita. Jangan sampai gara-gara pilpres, jangan sampai gara-gara pemilu kita berkelahi, baik antara istri dan suami, baik antara tetangga sama tetangga yang lain, sampai kita kada betaguran. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kada bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang beriman itu adalah bersaudara. Berhubungan dengan pemilu tanggal 14 Februari, maka di sini ulun mengutarakan hukum daripada mencoblos. Adapun hukum mencoblos dari agama Islam, yaitu adalah fardu kifayah. Kenapa jadi fardu kifayah? Karena seandainya seberataan di antara kita kada mencoblos, maka kita kada diisi pemimpin. Ketika kita kada diisi pemimpin, maka negara kita akan hancur, negara kita akan kacau. Nah, justru itu yang terpenting lagi, ketika kita meyakini bahwa mencoblos itu adalah fardu kifayah, berarti ketika kita berada di TPS, kita mencoblos, maka kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di dalam ibadah? Karena kita mengerjakan fardu kifayah. Bahkan bukan dapat pahala sunnah, tetapi kita mendapatkan pahala wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mencoblos, kita menghendaki pemimpin yang baik. Dengan sebab pemimpin yang baik, maka kita menghendaki negara yang akan lebih baik. Dan perlu kita ketahui, baik itu fardu kifayah atau fardu ain, maka pahalanya sama-sama wajib. Sekalipun ada perbedaan, adapun fardu ain masing-masing dari kita satu persatu wajib mengerjakan. Adapun fardu kifayah, apabila ada yang mengerjakan maka gugur dosa untuk yang lainnya. Akan tetapi ketika kita mengerjakan yang fardu kifayah, maka tetap kita mendapatkan pahala wajib. Kemudian ketika kita memilih, ulun berpendapat itu ada 3 kemungkinan. Nomor 1, ketika kita memilih, kita beranggapan ada yang baik, ada yang jahat. Maka keadaan yang seperti itu, hendaklah kita memilih yang baik menurut kita. Kenapa? Karena kada mungkin kita memilih yang jahat ketika kita ada menganggap yang baik. Itu nomor 1. Nomor 2, kemungkinan nomor 2, kita menganggap semua calon baik seberataan. Maka hendaklah kita memilih yang terbaik. Kemudian nomor 3, kemungkinan yang nomor 3, kita menganggap semua calon jahat seberataan. Maka hendaklah kita memilih yang kurang jahatnya. Kenapa? Karena di antara calon itu pasti akan menjadi pemimpin kita. Justru itu hendaklah kita mencari yang lebih kurang dari segi kejahatannya. Kemudian apabila kita dalam keadaan ragu, mana yang baik, mana yang jahat, maka apakan lagi kita melihat di media sosial kelompok ini
menjahatkan kelompok ini menjahatkan kelompok ini, walhasil dalam keadaan bingung, maka perlu kita ketahui bahwa baik dan jahat itu adalah relatif. Bahkan masalah kebaikan itu hampir semua adalah subjektif, bukan objektif. Nah justru itu saran ulun, sebelum kita mencoblos, hendaklah kita istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita istikharah, meminta pilih daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mencoblos, insyaallah kita dalam keadaan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang kita pilih itu seandainya salah, korupsi, menyengsarakan rakyat, maka yang berdosa adalah mereka. Kenapa? Karena kita sudah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila kita berijtihad lalu ternyata salah, lalu bujur, maka kita dapat 2 pahala. Apabila kita berijtihad lalu kita salah, maka kita dapat satu pahala. Terakhir dari ulun, apabila kita menghendaki perubahan, maka hendaklah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah kada bakalan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka. Justru itu apabila kita menghendaki pemimpin yang baik, maka hendaklah kita perbaiki diri kita. Bahkan ada hadis Nabi SAW, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama, atau kama qala Rasulullah. Selagi akan datang ada suatu masa, ada suatu zaman, umat-umatku jar Nabi lari daripada ulama. Ketika sampai masa itu, ketika umat lari daripada ulama, lari daripada majelis taklim, kada sekolah pondok, maka akan Allah Ta'ala datangkan 3 bala musibah. Nomor 1, Allah Ta'ala angkat keberkahan dari usaha mereka. Sekalipun usaha mereka banyak, tetapi Allah Ta'ala hilangkan keberkahan daripada usaha mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala datangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah justru itu hendaklah kita introspeksi diri. Kenapa? Karena barangkali Allah Ta'ala datangkan pemimpin-pemimpin yang zalim karena kesalahan kita. Jadi masing-masing kita introspeksi diri, bukan menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga, Allah Ta'ala matikan ia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari ulun, ampun maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.